Ini pertanyaan yang paling banyak tanya sama teman saya. Iya, oke. Ya. Saya kalau di kepercayaan saya, sebenarnya rumah duka tuh nggak banyak. Karena kenapa? Bayangin, begitu kita meninggal, kita lihat badan jasad kita di depan, histeris gak? Iya sih. Semua manusia Iya dibilang siap apapun saat dia menemukan ajalnya, dia pasti bakal tidak siap. Tapi karena kita makhluk paling sempurna dan sebenarnya paling mirip dengan Tuhan. Kenapa nih paling mirip sama Tuhan? Kan tadi lo bilang paling sempurna dan paling mirip sama Tuhan. Nah, kira-kira kenapa? Ada ritual-ritual lah ya. Energi cleansing lah, atau aura cleansing lah, atau aura healing lah. Yang akhirnya membantu jadi rezekinya lancar. Benar. Itu true apa enggak sih sebenarnya? True banget. Kenapa saya bilang true banget? Ini lagi, saya udah belajar banyak cerita ke teman-teman saya sih. Yang paling gampang adalah saya dulu pernah yang namanya ngalamin saat saya sudah percaya dengan iman saya. Ini kejadian di Bali. Ada dua sih. Pertama yang benar-benar saya alamin adalah saya pengen pulang ke Jakarta. Tapi kayak semacam lu nggak boleh nih pakai bukan nggak boleh. Kayak beda kayak kurang lah waktu itu. Terus tiba-tiba ada yang ya something like a voice di dalam kepala. Dulu saya tuh nganggap diri saya gila, sampai akhirnya saya pernah menantang, ya siapa sih lu kayak gitu. Kalau emang kamu ada, tunjukin bahwa maksud dalam artian tuh gue mau ke tempat kamu, nih gue nggak bawa apa-apa nih. Ayo, gimana caranya gue sampai sana? Saya ketemu uang ya, bukan dompet. Kalau dompet ada di identitas, saya nggak mungkin ambil. Uang di depan rumah saya 100.000, bukan di depan tapi di pekarangan gitu 100.000. Saya tanya orang tua, nggak ada yang punya, ya saya ambil. Saya ke Alfamart, di depan Alfamart nggak ada orang, saya ketemu 100.000. Sampai 600.000 saya beli tiket pesawat. Ini gue merinding. Jadi gitu. Lu random ketemu 600.000 buat beli tiket pesawat di tempat yang berbeda-beda di satu hari yang sama. Di satu hari yang sama? Ya. Oke. Nah, apa hubungannya sama aura cleansing? Saya bilang, saat kamu tenang, aura kamu tenang, pikiran kamu tenang, Tuhan tuh memberikan segala sesuatunya tuh dengan mudah. Karena konsepnya adalah dulu kita ini nothing, kita lahir tanpa apa-apa. Yes. Tuhan kasih segalanya di alam. Kamu nggak mikirin duit, kamu nggak mikirin bahwa harus ini harus itu menikah, gitu ya. Punya anak, punya beban. Tuhan udah kasih segalanya. Saat kamu, bukan berarti saya nggak nyaranin kalian semua yang di rumah atau siapapun itu ya yang tenang aja nanti Tuhan kasih makan, nggak gitu bro. Tapi kan balik lagi tadi 99% kerja keras, 1%-nya doa. Ya karena si Adam dan Hawa itu yang bikin kita jadi kayak gini. Kenapa dia bilang? Karena dia makan buah itu jadi kita seperti ini. Jadi kalau mau salahin leluhur kita. Ya maksudnya, jadi sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa salahin iblis ya, karena sebenarnya iblis kan cuma ganggu. Iya. Tapi yang mengambil keputusan itu adalah si leluhur kita ini ya, Adam dan Hawa ini kan. Sehingga akhirnya dia ambil, dia makan gitu kan. Sebenarnya kan jadi kita lah tahu lah semua kayak gini. Maksudnya kalau sorry ya teman-teman ya. Maksudnya kalau si iblisnya itu gangguin, tapi dia tetap apaan sih lu ganggu gitu kan. Kan itu nggak terjadi gitu ya. Bener ya. Tapi karena dia akhirnya tergoda, yang notabene sebenarnya sih sekarang kalau misalkan lu godain gua, tapi kalau gua nggak tergoda kan gua nggak salah dong ya. Lu nggak salah dong ya, karena lu cuma goda ya. Saya ngeliat you nih, kayaknya suka nih dengan supernatural. Saya punya cara untuk approval bahwa benar-benar supaya menarik you bisa jadi anggota saya. Kayak gitu. Tapi gua nggak suka nih dan gua nggak mau. Gitu kalau kan? you saya tawarin, you nggak mau ya nggak bakal terjadi kayak gitu. Karena sebenarnya konsep seperti ini tuh mereka bisa besar kalau ada pengikut. Saya nothing kalau saya nggak punya pengikut. Kalau saya punya pengikut, saya baru besar. Nah itu konsep awal, dan saya sebenarnya nggak mau seperti itu, bukan nggak mau. Bilangnya apa ya? Nama besar, kekuatan besar itu punya tanggung jawab yang besar. Oh yes. Ya benar. Benar sih. Tuhan kasih kita seperti ini, Tuhan kasih saya blessing seperti ini, Tuhan kasih saya six sense seperti ini, tuh luar biasa. Maksudnya tuh saya punya terlalu besar. Kalau boleh ditanya, jujur, ya kalau kata orang, sumpah gitu. Saya lebih baik jadi orang biasa. Why? Kenapa? Karena nggak ada tanggung jawab. Hidup kita cuma apa? Kerja. Pertama sekolah dulu dong. Ya sekolah yang benar. Habis itu dapat nilai bagus, kerja, nikah, kasih cucu, that's it. Tua bahagia. Kalau kayak gini enggak. Di balik kebahagiaan kamu,
kamu mesti membahagiakan orang sekitar kamu. Dan saya menemukan itu. Untungnya saya punya prinsip bahwa saya suka membahagiakan orang lain. Saya merasa bahwa saya menemukan happiness dari senyum orang lain setelah saya bantu. Karena saya punya gerakan 1000 tangan yang everything. Jadi menurut saya gini loh, saya cuma punya 2 nih. Tapi kalau saya menginfluence kamu yang baik, kamu punya 2 jadi 4. Kamu punya teman 6, tambah lagi. Maka saya kasih nama gerakan 1000 tangan. Dari 1 orang bisa jadi 1000. Nah, gerakannya itu seperti apa nih? Sosial sih. Saya mengarah ke yayasan tapi belum ya, Bro. Maksudnya mana? Kebanyakan setiap minggu ada donatur. Donatur saya termasuk ada salah satunya di belakang rumah sini lah. Dia tinggal dekat-dekat sini. Oh, situ ya? Ya, dia nyumbang tiap minggu. Oke. Maksudnya dalam artian kasih makan teman-teman saya juga banyak, tapi ya kayak yang ada ulang tahun juga kadang-kadang gue ikut dah, Bro. Dari 1 nasi, kadang-kadang gue masukin 10 dah, 5 nasi segala macam. Dan akhirnya tiap minggu itu bisa 200, bisa 100, dan selama pandemi ini nggak putus tiap minggu. Bahkan kalau lagi Natal, lagi hari-hari raya besar, itu bisa 7 hari itu 100-300 nasi. Caranya gimana? Maksudnya caranya, mama saya sih karena emang pengusaha restoran, dia dia bantu masak sekaligus, jadi you punya duit 20.000 ya udah bisa bagian nah, dari maksudnya kalau misalkan gua pengen ikutan gerakan 1000 tangan ini gimana? Iya. Jadi kayak 10 dari 10.000 juga saya oke. Benar-benar uang kontak lu apa gimana? Ya kontak saya sih. Okay. Maksudnya ibaratnya kan atau ada Instagramnya gerakan 1000 tangan atau gimana? Sebenarnya Instagram ada, tapi karena saya punya kesibukan sendiri, saya nggak bisa mainan. Saya ini anggot-anggotan, angin-anginan ya. Ibaratnya untuk seperti itu saya nggak bisa maintain untuk bikin kayak orang bikin konten gitu. Karena emang sebenarnya saya ya bukan emang untuk cari popularitas. Jadi orang kayak teman saya itu mereka percaya saya, ya sudah mereka nggak butuh publisitas. Nggak butuh begitu ya. Ya kayak gitu. Maksudnya kan ketika gua cerita begini, siapa tahu ada yang nonton ini mau ikutan juga gerakan 1000 tangan lu ini gitu maksudnya. Tapi boleh dicek ya di daerah Pluit. Tadinya itu dulu awal-awal pandemi itu cuma saya doang yang ngasih. Kalau teman-temannya ada beberapa yang bantuin kita, yang ada nyumbang pakai mobil setiap minggu antri. Malah ada teman saya suami istri, dia ngerasain feedbacknya. Saya bukan berarti dalam artian apa ya, tapi ini adalah miracle dari Tuhan. Dia bantuin kita, cuman bantuin kasih, tiba-tiba dia dapat promosi, naik jabatan. Maksudnya dalam artian bukan berarti kita memberikan sesuatu, tapi karena hal sesuatu yang mereka fun dilakuin tiap minggu, tiba-tiba tuh langsung kasih jawaban. Itu salah satu aura cleansing dong berarti. Benar. Maksud dalam artian tuh energi positif. Tapi kalau tanya lagi, kalau retreat dan meditasi itu lebih cleansing lagi. Karena kan kita tenang. Kita nggak punya hutang kartu kredit, cicilan rumah, KPR tuh nggak ada di hari itu. Oke. Iya. Walaupun sebenarnya di belakang masih ada ya. Masih ada. Tapi kan kita dipaksa untuk lupain. Oke. Iya, maksudnya karena kalau yang konsep yang saya pakai untuk meditasi saya nggak boleh pakai handphone. Masuk kalau saya buka kelas tentang meditasi itu no handphone sama sekali. Oh, buka kelas juga, Bro? Ada, tapi untuk teman-teman deket lah. Misalnya kayak gitu, saya bilang sama dia, bisa nggak lo minimal 4 hari no handphone, nggak ada kerjaan. Percuma dong. Maksudnya kamu udah buang-buang energi kamu, waktu kamu, dan saya pun membuang energi saya dan waktu saya untuk membantu kamu. Tapi kamunya juga nggak mau dibantu gitu ya? Bukan kamu setengah-setengah. Oke. Saya bilang, relain waktu 4 hari, buang handphone kamu, taruh dulu, matiin, kasih tahu orang sekitar bahwa saya nggak bisa dihubungin 4 hari. Toh juga nggak ada yang berubah kayak gitu. Maksudnya hal itu bisa berubah saat cuma butuh waktu 4 hari, tapi saya pun tidak boleh ngobrol. Jadi kalau meditasi di tempat saya atau saya private itu, kamu dan saya juga tidak boleh bicara. Berarti kalau bisa dikatakan kalau lu tinggalin handphone kan itu secara logika dopamin detox ya. Oh, bahasanya saya mungkin. Iya, ini bahasa psikologi kan katanya dopamin detox lah, lu nggak main begituan gitu ya. Terus plus juga kalau bahasanya Katolik itu, gua Katolik gitu ya. Itu silensium dalam artian ketika kita ketemu retret, kita nggak boleh berbicara satu sama lain ya. Karena itu adalah waktu di mana lu saat kamu tidak bicara. Baik, kalau kita lagi ngobrol sama orang, kita ada paling gampang adalah jealous. Oke. Paling gampang kayak ngeliat nih, oh badan lu kurus ya, Bro. Maksudnya di otak kita kayak gitu. Itu adalah sifat dasar manusia. Mencari kelebihan orang. Kelebihan orang, kekurangan diri sendiri gitu ya. Bodohnya. Kenapa nggak cari kelebihan kita sendiri? Kayak gitu. Hal seperti itu. Kalau
nggak ngomong aja kita bisa berpikir seperti itu. Gibahin kalau kita ngomong, setelah tahu, wah ternyata dia orangnya berwawasan luas, wah ternyata dia lebih pintar, wah ternyata keluarga basicnya dari keluarga hebat. Semakinlah muncul beban lagi, belum nggak hilang beban yang dulu, muncul beban baru. Gimana mau sehat? Masuk akal. Kayak gitu. Jadi makanya lebih tepatnya kamu tenang dan kamu coba untuk mengontak Tuhanmu yang sebenarnya dia maha penyayang. Karena kamu sering lupa miss call dia atau mungkin kamu lupa nomor teleponnya, kamu jadi nggak tahu. Nah sekarang waktunya kamu untuk menemukan nomor telepon dia. Jadi sebenarnya yang lu tulis di Instagram lu itu meditation healing itu ini ya? Berarti ya? Dalam artian saya adalah praktisi. Saya sebenarnya praktisi dalam artian saya yang mencoba menemukan dengan diri saya sendiri. Saya dulu orang yang sangat-sangat bergulat batin dengan keluarga, dengan segala macam lah. Dalam artian ada hal-hal yang kita, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Bayangin, saya dari orang yang keluarga yang berada, tapi bukan berarti kaya sekali ya, berada dalam artian kayak gitu, tiba-tiba dihabiskan selama sekejap. 98 saya pergi ke Bali, tetap sekolah, tetap bagus, tiba-tiba hancur berantakan, bangkit lagi dalam waktu setengahnya. Saya ini adalah produk Tuhan, di mana Tuhan tuh nunjukin kuasanya tuh bukan cuma sekali. Jadi ibadah saya ngerasa kalau ada teman saya nanya, ada orang yang sama-sama kayak seperti saya, banyak orang yang nggak percaya Tuhan, yang seperti saya. Dia bilang ragu, Tuhan tuh ada nggak sih bro? Tuhan tuh menurut lu gimana? Kalau saya bilang Tuhan itu ada, tapi kalau kamu kepo Tuhan tuh bagaimana, nanti patah sendiri lah. Dari versi saya yang saya dapat, dari meditasi yang saya lihat kayak gitu. Jadi kayak setelah itu saya menemukan jati diri, akhirnya saya bahwa oh ya, damai itu ada. Damai itu ya diri kamu yang ciptain. Gak ada orang lain yang kasih. Gak ada kebahagiaan yang orang lain. Ya saat kamu percaya 1000 itu bahagia, ya bahagialah kamu. Kayak gitu. Dan itu meditasi healing. Dan lebih hebatnya lagi, saat kamu sudah menemukan titik-titik di mana seperti itu, bisa ketemu kayak semacam sakit kamu itu di mana, bukan cuma hati, tapi itu bisa healing, bisa menyembuhkan. Saya dulu minus dan silinder, balik normal, karena meditasi. Tapi karena makin kemarahan handphone makin canggih, malam kita baca, saya balik minus dan saya berusaha untuk menghealing lagi. Bisa ya berarti. Bisa. Tapi silindernya nggak balik ya? Balik. Maksudnya sembuh? Sembuh. Gitu. Dulu waktu saya SMA, mungkin teman-teman saya yang SMA tahu saya pakai kacamata, tapi karena saya paksain kadang-kadang, udah jangan terlalu dipakein terus dari SMP gitu, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Tapi saya punya kacamata baca, kayak gitu. Tapi setelah saya meditasi setelah SMA, saya lepas, normal. Tapi karena kita malam-malam baca handphone, balik lagi 2-3 tahun ini, saya pakai kacamata lagi, tapi saya berusaha untuk hilangin itu. Jadi kayak bisa itu paling dasar. Kalau yang paling ini ya ada kakak saya, sepupu ya, dia cancer. Dalam artian tetap ada kemonya sih, tapi maksudnya apa ya, dokter bilang nggak nyangka cuman dalam waktu 6 bulan clear gitu. Wow, kayak gitu. Tetap ada kemo, bukannya nggak ada. Jadi ada kerja keras secara medisnya. Pasti. Tapi secara kalau meditasi mungkin gue bisa katakan itu secara psikologi ya. Iya. Karena itu kan healing lu punya luka batin, healing lu punya masalah lu psikosomatis. Bener. Orang berpikir, aduh gue nggak bisa tenang. Meditasi itu mudah. Ini kamu punya bangku kayak gini dong di rumah. Kalau nggak bangku baso. Cuma perlu, yang penting sejajar kaki kita sama dengan lutut kita tuh sejajar. Oh mesti ke bawah? Ya, jadi ibaratnya bangkunya kalau bisa yang tingginya sama dengan lutut kita. Jadi kalau udah pas, kita cuma begini doang. Paling gampang adalah seperti ini. Kenapa mesti merem? Ya kalau nggak merem kita nggak tenang. Banyak gangguan ya? Ya, distraction tadi dia bilang. 80% distraction dari mata ya. Terus apalagi kalau di pantai ngeliat yang telanjang tadi itu ya, distraction ya. Kalau ditanya di ruangan mana aja boleh. Sebenarnya sih nggak ada masalah, tapi kalau bisa jangan di kamar dan di toilet. Oh di toilet malah nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Soalnya kan kalau di toilet ya, yang gua rasakan selama ini, kalau di toilet itu sesuatu yang paling tenang. Dalam artian gue kalau pas lagi begitu ya posisinya pas begini juga kan. Nah pas lagi begini nggak ada yang ganggu, terus gue kalau nggak, gue rata-rata kalau ke toilet gue malas pegang handphone juga sih. Sometimes gue mencari ketenangan di situ yang gue ya 5-10 menit. Gini, toilet tuh auranya negatif. Oh oke. Karena aura ya. Aura. Kenapa saya bilang negatif? Kita buang kotoran hajat di sana. Ya. Itu adalah sesuatu hal yang kotor ya. Kotor dari, bukan kotor, nggak bilang kotor. Misalnya, sisa dari makanan kita yaitu energinya
negatif. Oke. Dia terkumpul di sana. Bayangin kalau di rumahnya ada 12 orang, 12 orangnya di situ ya. Bayangin. Dan itu bakal mengganggu. Kamu bukan berarti dapat feedback, mungkin bisa dapat tetap yang baik, bukan nggak. Tapi saya bilang jangan deh dapat yang aneh-aneh kayak gitu. Kamar. Kenapa kamar nggak bagus? Satu, kamar ini identik dengan yin. Ibaratnya itu ya tenang, tidur. Ibaratnya kayak kita mau hawanya ngantuk, istirahat ya gitu kayak ya. gitu. Jadi kalau kamu meditasi di sana, ya kamu bisa tidur ya. Bisa hawanya tidur. Dan sebenarnya meditasi itu tidak tidur, sadar, tapi kamu tidak sadar. Jadi satu tangan kamu begini, lidah kamu mesti tekuk sih. Tekuk ke atas. Ya, nempel ke atas. Ya, ya tadi saya bilang orang yang benar-benar seorang praktisi medis, meditasi, nafas selalu pakai hidung. 90%, 80 sampai 90% pakai hidung. Tapi karena kita kebiasaan seperti ini, itu 90-80% dari mulut. Otak kita tidak dapat oksigen dengan sempurna. Maka kita kacau pikirannya. Migrain lah, vertigo lah, penyakit pinggang lah, segala macam. Jadi mesti kembalikan lagi nafas dengan Kodratnya. Hidung. Oke. Kasian kan hidung udah mancung-mancung, tetap pakai nafas. Hidung lubangnya 2 lagi ya. Lu nafas mesti pakai mulut ya. Ya makanya seperti itu. Jadi udah balikin kodratnya ke nafas. Nah, meditasi itu membantu kita untuk membalikan kodrat kita ke hidung, nafas. Jadi kalau udah kayak gitu otomatis bakal healing. Oke. Gimana teman-teman? Makin kepo? Wah, kalau makin kepo, gue juga masih makin kepo lagi. Ya, kita akan lanjut lagi ngobrol bersama Anas ya. So, kalau tadi lu sempat ngomong kalau di WC itu kan energinya negatif. Banyak buang energi-energi negatif lah ya. Kayak gitu. Berarti sebenarnya banyak hantunya. Enggak juga sih, bro. Tapi lebih suka hantu di energi karena lembab dan tadi yang negatif itu. Jadi sebenarnya hantu itu suka tempat yang lembab. Lembab itu identik dengan negatif. Lembab itu identik dengan negatif. Iya. Kenapa di hutan lebih banyak hantu? Karena emang lembab. Iya. Kabut segala macam. Terus kalau dibilang tanya lagi, kan di laut nggak lembab, siapa bilang? Laut tuh lembab. Masa kayak di pantai gitu kan dia deburan ombak itu kan bawa ada airnya iya. Kayak gitu. Itu juga lembab kayak gitu. Sebenarnya semesta ini itu lembab. Kenapa saya bisa bilang lembab? Udara itu mengandung air. Coba. Iya. Ada air. Ya itu makanya. Di kaca ya, jangan di sini nggak kelihatan ya. Kalau di kaca kan tuh kelihatan ada itunya ya. Karena emang bener identik seperti itu. Sebenarnya kita di dunia ini semua adalah kumpulan energi. Ya energi-energi ini yang sebenarnya yang termanipulasi, terkoordinir, membentuk sesuatu, menciptakan sesuatu, ya jadilah hal ya bisa wujud A atau B kayak gitu. Jadi sebenarnya wujud itu tergantung pemikiran kita. Benar. Jadi kalau ini kita ngomongin tentang hantu ya. Hantu itu sebenarnya yang banyak teman saya selalu bilang dari saya SMA, SMP, SD mungkin ada hantu kayak apa sih, bro? Bener nggak sih ada kuntilanak, ada pocong, ada apa? Saya cuma bilang ada, tapi sebenarnya tergantung kita punya pemikiran. Hantu itu yang sebenarnya hakikatnya adalah bentuknya seperti asap rokok, kayak vape. Pernah nge-vape? Iya. Lihat vape kayak gitu, asap rokok yang kayak awan tapi bisa berbentuk. Oke. Kalau tanya berwarna pucat. Pucat ya, bukan putih gitu ya, tapi pucat kayak bisa berwarna tapi pucat. Oh, tetap warna tapi pucat ya? Ya, jadi karena dia asap kan, karena dia aura kayak gitu. Tapi pucat, bisa kuning, aura pun begitu. Oke. Aura pun seperti itu, seperti kayak hawa. Pernah nggak di sauna? Iya. Tiba-tiba keluar asap badan kita, kayak gitu, cuma bedanya berwarna. Oke. Jadi kalau tanya, beneran nggak sih bro ada aura? Ya galing gampang, kamu ke sauna, lihat badan kamu kalau keluar asap. Ya itulah kayak gitu aura. Karena badan kita kan seperti mesin yang ngabisin energi. Jadi buangnya apa? Keringat, uap, dan itulah yang ngasilin. Tanya, kenapa aura cuman adanya di mana? Aura yang paling terpancar adalah dari sini kemari. Kenapa? Karena ini kita nggak pakai apa-apa. Saya setuju dengan muslim yang pakai kerudung. Kenapa? Untuk menutupin aura kita. Bukan apa-apa. Jadi kita nggak bisa di profiling. Oh, dengan lu nutup itu nggak bisa di profiling? Iya. Jadi lu kalau misalkan, maaf ya, lu melihat orang yang berjilbab itu lu nggak bisa profiling dia. Ya, tapi kan ada cara lain untuk melihat itu. Nggak mesti dari aura doang.
Makanya ini profiling secara aura ya berarti ya? Ya. Oke. Karena kayak gini misalnya bukan nggak bisa nembus, bisa tembus tapi tidak segamblang orang biasa ya. Orang kayak kita nih nggak pakai apa-apa kayak gitu. Karena emang indera yang mancarin aura paling besar adalah dari sini, dan sini. Itu yang paling kuat kayak gitu. Jadi kalau tanya sebenarnya, dan orang yang tutup seperti itu susah di aneh-anehin gitu. Jadi disantet segala harus. Nggak bilang santet sih, kayak semacam pelet atau apa gitu. Kalau santet mah nggak bisa. Kenapa saya bilang bukan nggak bisa, nggak bakal tetap mempan karena karena dia tuh pakai media. Oh, kalau santet pakai media? Ya, pakai media. Semua santet ilmu yang itu tuh santet itu pasti pakai media. Nggak mungkin nggak pakai media. Medianya tuh bisa perantara atau jadi energi nih. Saya ciptakan energi. Saya punya piaraan jin. Tolong anterin. Jadi tetap harus pakai jin ya. Jadi jinnya bukan saya lempar ke sana. Kalau nggak ada jin nggak bisa, bro. Kayak gitu. Kalau ada jarum segala macam, saya masukin lewat makanan atau salaman. Saya bukan dukun santet ya, bukan saya. Orang santet, dukun santet ya. Kayak gitu. Mesti perantara, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang tiba-tiba bilang, saya nggak kenal sama dukun santet ya, itu pasti kamu kalau nggak diambil dari sisa, paling gampang adalah dari tubuh kita, kuku, rambut, bagian dari tubuh kita. Kalau itu makanya jadi agak bikin worry sih, maksudnya mana kita kalau kita ke salon nih, kalau bisa rambut kita ambil lagi. Ya, karena disantet gitu ya. Karena kalau kamu punya banyak musuh, lebih baik kamu potong rambut di rumah. Habis itu rambut kamu bakar sendiri. Kalau punya kan ada orang yang agendanya kan memang seperti itu. Jadi lebih baik itu gunting kuku tuh umpetin dah. Jangan kasih orang. Karena itu paling mudah. Oh, kuku itu paling mudah ya? Kuku, rambut, karena kan kita buang. Oh iya. Ada yang buang kulit? Jarang sih, jarang. Iya. Kecuali kalau lagi ganti kulit apa segala ya. Ya masa. Ya kan paling yang kita, apalagi cowok ya rambut lah, yang dipotong, kuku lah yang dipotong. Ya ada lagi nggak yang bisa dipotong dari badan? Cuma itu doang. Ya bulu-bulu itulah. Ya kayak gitu, ya itu dah. Biasanya seperti itu, dia butuh media. Ya dari tubuh kita paling gampang. Jadi kayak Yu nih, hati-hati jangan sampai ada bulu jatuh. Santet. Tadi santet dia ya. Kayak gitu, maksudnya seperti itu. Terus apalagi yang Yu mau tanya? Kalau lu kan udah sering jalan-jalan juga nih, ke luar negeri gitu kan, lihat-lihat. Kalau tadi balik ke sebenarnya hantu itu ada sekumpulan energi yang mungkin bisa dikatakan memanifestasikan diri sesuai dengan apa yang kita pikirkan nih. Gue merinding loh. Dan itu manusia biasa loh, maksudnya bukan yang yang kayak saya kayak berusaha untuk hidup suci, cuman ya dia kayak gitu. Tapi karena auranya dia, nyamuk pun nggak bisa nyakitin dia, kayak gitu. Semarang ke Jogja kemana, saya ketemu orang di Kemayoran, dia jalan kaki dari Kemayoran sampai ke Cirebon. Terus saya tanya, bagaimana kamu bisa ngelakuin itu? Bahkan sampai ke Bali, dia bilang,